berkaitan dengan rencana pemerintah untuk mendistribusi kedelai, ada rencana untuk bantuan pangan 3 bulan berturut-turut. Nanti kita akan konfirmasi penguatan informasi hari ini kepada dibantu dipublikasi ke masyarakat di mana. Kita pahami bahwa karena global hari ini juga masih kita ketahui sama-sama masih belum ada tadi kondisi pangan Indonesia bagaimana. Oleh yang lain-lain saya tidak bisa menjawab berkaitan dengan politik pangan Indonesia bagaimana juga tidak bisa saya jawab, tapi yang jelas kecepatan respon pemerintah dalam kaitan kondisi pangan karena ini kan hal yang paling mendasar buat kita semua. Ini seperti apa kebijakannya mungkin saya perlu sampaikan. Pertama saya ingin menyampaikan kondisi stok. Jadi stok bulog di Sumatera Utara ini dalam kondisi yang amat sangat aman. Jumlahnya kurang lebih 56.176 ton. 56.176 ton. Jadi hari ini kita punya stok yang sangat kuat sekali dan ini sudah menyebar merata di seluruh wilayah Sumatera Utara yang ada di Balike, yang ada di Kuningan, semuanya dalam kondisi siap salur. Terus kemudian juga berkaitan dengan jagung pada prinsipnya wilayah Sumatera Utara ini sebenarnya potensi jagung itu ada di semua kabupaten, tapi karena memang orientasi pemerintah berkaitan dengan jagung ini untuk peternak mandiri. Jadi kebetulan ini ada di wilayah Medan, cabang Medan, ada yang di Serge, ada yang di Binjai, sehingga memang jagung ini dipusatkan stoknya ada di wilayah Medan saja. Hari ini stoknya kurang lebih 4.230 ton. Terus kemudian untuk minyak kita hari ini kita punya stok juga sangat baik, kurang lebih ada 880.000 liter dan ini juga sudah menyebar merata di seluruh wilayah karena sesuai dengan penugasannya Bulog memang ini kan seluruhnya untuk dikonsumsi masyarakat yang membutuhkan, jadi tidak jagung hanya dipusatkan di wilayah cabang Medan, tapi kalau minyak kita ada di seluruh wilayah sama seperti beras. Itu berkaitan dengan stok. Kalau komoditi yang lain produk pangan yang lain seperti gula kurang lebih kita punya ada 430 ton ya, saya pikir ini juga cukup untuk kita gunakan membantu mendistribusi masyarakat karena memang gula ini bukan gula pasir ya, gula putih bukan gula. Terus kemudian berkaitan dengan penjualan penugasan atau biasa kita sebut dengan penyaluran. Pertama yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan bantuan pangan, karena memang bantuan pangan ini penugasan yang sifatnya memang pokoknya program dari pemerintah berkaitan dengan stabilisasi pangan dan untuk upaya menyediakan pangan murah ke masyarakat. Ini kurang lebih kami sudah menyalurkan 14.350 untuk berasnya ini, atau kepada jumlah PBB. PBB itu penerima bantuan pangan dengan target untuk alokasi yang berdua di Maret itu ada 1.736.846 kakak. Nah ini realisasinya itu sudah 717.528 kakak yang sudah disalurkan bantuan pangan, atau kurang lebih sudah 40,84%. Artinya dengan angka ini beras yang sudah didistribusi karena setiap kakak itu menerima 20 kg beras dan 4 liter minyak. Jadi berasnya sudah kami distribusi sebanyak 14.350 ton. Kemudian untuk minyak kitanya sudah 2.870.112 liter. Jadi rata-rata totalnya karena setiap masyarakat tidak kita kasih beras dulu atau minyak dulu enggak, tapi pada saat yang bersamaan kami kasihkan beras ke masyarakat
dua sak isinya 20 kilo dan juga 4 liter. Jadi totalnya kurang lebih 40,84%. Memang kemarin ada beberapa kendala berkaitan dengan plastik, termasuk media minyak dan juga beras, tapi hari ini sudah ada kendala sama sekali, sehingga barangkali kendala sudah sama-sama kita ketahui, mungkin faktornya lebih ke alam, hujan dan lain-lain. Terus kemudian ada robohnya sutet 12 itu juga mempengaruhi proses pengemasan, tapi semua hari ini saya yakinkan itu semua terkendali. Karena kami sendiri juga mengambil langkah dengan segera membeli genset dan juga walaupun listrik mati sudah terkendali semua. Artinya ini tinggal kita salurkan. Memang secara ketentuan ini pemerintah meminta Bulog untuk menyalurkan bantuan pangan yang gratis ini, beras dan minyak, kepada khusus Sumatera Utara 1,756 ini 30 Juni batas waktunya. Tapi kemarin sama-sama kita ketahui pemerintah itu memutuskan kemarin di rapat koordinasi di Jakarta, Pak Menteri Koordinator Pangan menyampaikan bahwa nanti akan ada tambahan bantuan pangan 3 bulan. Jadi setelah ini yang alokasi yang bulan Februari Maret nanti selesai di 30 Juni, nanti setelahnya ada tambahan lagi di bulan Juli. Sesuai pernyataan beliau juga di media, apakah ini akan berturut-turut saya tidak tahu, tapi yang jelas memang upaya ini dilakukan untuk menjamin masyarakat yang memang rentan terhadap kenaikan harga pangan itu bisa mendapatkan pangan gratis dari pemerintah. Jadi efek global dalam mungkin rupiah menyebabkan harga beras naik segala macam koreksi, itu antisipasi pemerintah dengan memberikan gratis ini. Jadi paling tidak satu jumlahnya itu sama 33,7 juta seluruh Indonesia, dan Sumatera Utara diyakini jumlahnya masih sama. Nanti di bulan Juli juga akan ditujukan kepada 1.756.846 kakak. Jadi kalau jumlahnya sama nanti di bulan Juli. Terus kemudian untuk penyaluran SPHP beras. SPHP kami hari ini kurang lebih sudah menyalurkan, saya hitungannya dari mulai bulan Maret sejak ada penugasan itu sudah 17.294 ton atau kurang lebih sudah 35% dari target yang diberikan sebesar 49.000 ton, 49.043 ton. Jadi kurang lebih sudah 35,36% sudah kita salurkan. Dan kemarin berdasarkan rapat dengan direksi, kelihatannya memang Sumatera Utara ini memiliki target yang harus ditambah berkaitan dengan SPHP. Artinya dengan penambahan target ini artinya menambah jumlah pasokan nanti ke pasar. Saya belum tahu jumlahnya, tapi rencananya memang akan ditambah target 49.000 ton ini sampai dengan akhir tahun nanti. Jadi upaya kita bersama di Sumut untuk bisa menjamin sampai dengan akhir tahun beras SPHP tetap bisa kita salurkan di pasar-pasar dan juga RPK. Terus selain juga tugas beras tadi berkaitan dengan bantuan pangan dan juga SPHP, kami hari ini juga masih melaksanakan stabilisasi pasokan dan harga pangan terkait dengan produk jagung pipil kering. Jagung pipil kering ini ditujukan kepada peternak-peternak telur yang kemarin sempat mungkin teman-teman juga tahu 2-3 minggu yang lalu mengalami kenaikan. Terus kemudian pemerintah memutuskan menyalurkan bantuan berupa jagung pipil kering yang disimpan di gudang Bulog yang ditujukan kepada peternak mandiri, peternak telur. Jadi hari ini mungkin juga bisa dicek teman-teman, telurnya sudah turun. Karena kami meminta komitmen setiap peternak telur yang menerima bantuan jagung dari pemerintah harus berupaya bersama-sama menurunkan harga telur. Karena kebetulan anak-anak kita semua yang baik itu menerima MPG ataupun yang tidak menerima MPG kan
senang juga untuk makan telur. Jadi telurnya kalau bisa jangan mahal-mahal. Dan hari ini kita upayakan juga sukses untuk menurunkan harga telur. Terus kemudian juga berkaitan dengan minyak kita, barangkali mungkin teman-teman media juga tertarik untuk mengangkat tema minyak kita. Jadi minyak kita yang sebenarnya kita ingin salurkan lewat bantuan pangan itu jumlah totalnya ada 7.027.000 liter. Banyak sekali kan, 7.027.000 liter, 27.000 liter. Ini sudah kita salurkan 2.870, 112 liter. Artinya kurang lebih tadi 40,8. Ini stoknya sudah siap di gudang dan target kami ini di minggu kedua, minggu ketiga dan keempat nanti Juni kita selesaikan. Jadi masyarakat yang memang punya hak menerima bantuan pangan minyak kita nanti akan menerima. Terus kemudian berkaitan dengan tugas lain dari Kementerian Perdagangan kepada Bulog. Saya perlu menyampaikan kembali bahwa sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan nomor 43 tahun 2025, Bulog bersama ID Food itu mendapatkan porsi minyak DMO minyak kita itu sebesar minimal 35%. Nah hari ini kami total kurang lebih sudah mendapatkan bentar saya cek dulu. Totalnya 9.994.728 liter itu yang sudah kami peroleh dari sejak penugasan atau kita sebut saja dari bulan Januari sampai dengan hari ini. Itu minyak di luar yang Banpang tadi ya, yang 7 juta tadi kita sudah melakukan pengadaan 9.994.728. Nah ini sudah kita salurkan 9,1. Jadi 9.100.000 liter itu sudah kita salurkan. Saya bisa sampaikan dari 9.100.000 itu 100.000 liter itu saya bisa pastikan bahwa ini langsung kepada pengecer. Tidak ada satupun yang saya masukkan ke D2 dan lainnya. Atau mungkin kalaupun misalnya lewat gerakan pangan murah, juga gerakan pangan murahnya langsung ke konsumen. Tidak ada yang kami jual kepada D2. Ini seluruhnya kepada pengecer. Nah ini harapan kita sebetulnya, atau kalau bisa kita titik rata-rata 9,1 itu kurang lebih 1,8 juta liter per bulan yang sudah kita salurkan lewat saluran-saluran yang memang sudah sesuai dengan ketentuan. Ada RPK di dalam pasar, pedagang-pedagang yang berkenan berjualan sembako bermitra dengan Bulog, kita daftarkan, mereka menggunakan aplikasi Sira sesuai dengan ketentuan Kemendak, mereka lakukan itu. Daftar juga dengan NPWP, punya NIP, punya KTP, diserahkan semua, artinya terdata. Tidak ada satupun pengecer Bulog yang tidak terdata. Kalau teman-teman atau mungkin dari inspektorat nanti akan ngecek apa betul Bulog menjual minyak kita kepada pengecer atas nama Bu Sari di pasar Seisi Kambing, bisa dicek berapa jumlah yang diterima, berapa harganya, itu semua bisa kami bertanggungjawabkan. Bisa dicek di sana. Jadi misalnya Bu Sari terima kemarin selama Bulog dia bekerja sama dengan Bulog, saya terima sudah 1.500 kotak misalnya dari bulan Januari sampai dengan hari ini, itu pasti sama dengan data Similan dan sama dengan datanya Bulog. Kami bisa mempertanggungjawabkan betul setiap liter, setiap kotaknya itu bisa kita pertanggungjawabkan kepada siapa yang disalurkan, jumlahnya klop angka. Jadi tidak ada satupun yang kami jual di luar ketentuan. Jadi mungkin barangkali artinya ketika misalnya nanti bisa ditanyakan kenapa kok masih ada mungkin isu kelangkaan minyak dan lain-lain, terus kemudian juga ada berkaitan dengan harganya yang mungkin barangkali over dari ketentuan pemerintah dari HET-nya, mungkin nanti bisa ditanyakan. Mungkin itu teman-teman sebagai pembuka. Saya mohon maaf sekali karena kebetulan
hari ini ada kedatangan tamu direktur kami, jadi kami mohon izin untuk memberikan batas waktu sampai dengan jam 10.30. Jadi kita mudah-mudahan sih kita bisa memanfaatkan waktu tanya jawab 1 jam ke depan. Mungkin itu sebagai pengawal. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin